Pasa en esta, la metida Rashford, le vuelve a quedar a Marcus, se amaca bien Marcus Rashford, lo persigue, Tonali tiró, ¡golazo! Ya, pernah nggak sih para cules berpikir, kenapa Rashford tiba-tiba gacor ketika bermain untuk Barcelona? Padahal dulu, saat membela Manchester United, Rashford benar-benar jadi badut dan bulan-bulanan kritikan oleh berbagai pihak. Dia sering menghiasi bangku cadangan di Manchester United. Tak cuman itu, ketika dipinjamkan ke Aston Villa, tak ada bedanya saat bermain di Setan Merah. Penampilannya uring-uringan, gak karuan. Tapi ketika Rashford dipinjamkan ke Barcelona, bagaikan langit dan bumi, Rashford seolah disihir di Blaugrana. Ia kembali ke performa terbaiknya, tajam, cepat, dan mematikan. Pertanyaannya, kenapa Rashford tiba-tiba jago ya di Barcelona? Apa sih yang membuat ia kembali gila di Barcelona? Ternyata, di balik kembalinya Rashford ke performa terbaiknya, ada tangan dingin seorang pelatih Barca. Dialah Hansi Flick yang dengan kecerdikannya mampu mengembalikan Rashford gacor kembali. Pertanyaannya, apa sih yang dilakukan Hansi Flick? Mengapa Rashford bisa gacor ketika dipinjamkan ke Barcelona? Mari kita bahas tuntas. Lionel Andrés Messi. Mbappé! Yang pertama, peran yang jelas dan manusiawi. Masalah terbesar Marcus Rashford di Manchester United bukan soal kemampuan, melainkan peran yang tidak pernah benar-benar jelas. Dia dipaksa menjadi pemain serba bisa. Hari ini sayap kiri, besok striker. Lalu disuruh turun terlalu dalam untuk membantu build up. Akibatnya, Rashford kehilangan fokus dan identitas sebagai penyerang. Di Barcelona, semuanya disederhanakan. Hansi Flick menempatkan Rashford pada peran yang spesifik dan manusiawi. Penyerang kiri yang cut inside atau second striker yang menyerang ruang. Tidak ada tuntutan berlebihan, tidak ada multitugas. Rashford hanya diminta melakukan apa yang paling ia kuasai, menyerang. Yang kedua, sistem positional play ala Barcelona. Di Barcelona, Rashford akhirnya bermain dalam sistem yang menopang kekuatannya. Flick memanfaatkan positional play khas Barca, di mana pergerakan pemain sudah terstruktur sejak awal. Rashford tidak lagi dipaksa menembus pertahanan sendirian. Ia menyerang ruang setelah fullback Mike, menerima bola di half space, dan melakukan lari diagonal yang sulit dibaca bek lawan. Dengan sistem ini, Rashford tidak perlu memaksakan dribble atau duel yang tak perlu. Kecepatannya digunakan secara efisien, timing larinya lebih tepat, dan setiap sentuhan punya tujuan jelas. Yang ketiga, tekanan psikologis yang dihilangkan. Satu hal yang sering dilupakan dalam sepak bola adalah aspek mental. Di Manchester United, Rashford hidup di bawah tekanan konstan. Sedikit kesalahan langsung jadi hujatan. Satu laga buruk berubah jadi penghakiman massal. Beban ini perlahan mematikan percaya dirinya. Di Barcelona, Flick mengambil pendekatan berbeda. Rashford tidak selalu diposisikan sebagai penyelamat tim. Dia dirotasi dengan cerdas, dilindungi dari ekspektasi berlebihan, namun tetap diberi percaya. Lingkungan ini membuat Rashford bermain lebih bebas. Dan ketika seorang penyerang bermain tanpa rasa takut, insting terbaiknya akan muncul dengan sendirinya. Yang keempat, rekan setim yang cerdas secara sepak bola. Kebangkitan Rashford juga tidak lepas dari kualitas rekan setimnya. Di Barcelona, dia dikelilingi pemain dengan pemahaman ruang dan timing yang tinggi. Bola datang di momen yang tepat, bukan sekedar dikirim asal. Hal ini membuat lari tanpa bola Rashford jauh lebih efektif. Finishing menjadi lebih sederhana, keputusan di sepertiga akhir lebih cepat, dan gerakannya lebih sulit diprediksi. Rashford tidak perlu berpikir terlalu lama, alur permainan sudah membantunya. Kesimpulannya, bukan Rashford-nya yang buruk, tapi sistemnya yang salah. Kisah Rashford adalah pengingat keras bahwa sepak bola bukan hanya soal talenta individu. Pemain hebat bisa terlihat biasa saja
jika ditempatkan di sistem yang keliru. Sebaliknya, pemain yang sama bisa menjadi mematikan ketika berada di tangan pelatih yang memahami cara bekerja. Hansi Flick tidak mengubah Rashford secara ajaib. Dia hanya melakukan hal-hal mendasar dengan benar, menempatkannya di peran ideal, memberinya sistem yang jelas, dan menjaga mentalnya tetap utuh. Hasilnya pun terlihat jelas. Rashford kembali cepat, tajam, dan mematikan. Dan itulah cara cerdas Hansi Flick kembalikan Rashford ke performa terbaiknya di Barcelona. Bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian. Dan seperti biasa, yuk dengarkan lagu dari channel Bang One Ball untuk Rashford. Pernah gak sih kules nanya dalam kepala, kenapa dia nyala sekarang dulu kemana? Di merah cuma cadangan, hujatan di mana-mana. Setiap sentuhan salah, sorakan berubah jadi caci makna. Label badut nempel, mental kena hantam. Bangku dingin jadi rumah, kamera siap rekam. Dipinjam ke villa, harapannya bangkit, tapi cerita sama. Luka lama ikut balik, seragam beda tapi beban masih sama. Nama besar klub bikin apa sesak di dada. Bakat emas ketutup tekanan, berlari tanpa arah, tenggelam di keramaian. Langit dan bumi beda rasanya, begitu pindah warna hidup pun berubah makna. Dulu diragukan, sekarang dipuja, satu keputusan nasib pun berubah arah. Ini pun berubah makna. Satu keputusan nasib pun berubah arah. Begitu pendapat man. Bukan sulap, bukan sip berlaka, cuma tempat yang tepat buat singa kembali bernafas. Datang kecatalan, semua terasa ringan. Langkah lebih bebas, pikiran gak lagi tegang. Lari lebih cepat, sentuhan mematikan. Percaya diri balik, insting ikut bangun perlahan. Gak lagi dipaksa jadi ini dan itu, cuma satu tugas, serang dan bunuh waktu. Kuting side, tusuk ruang kosong, satu celah kecil cukup bikin stadion meledak kosong. Publik mulai sadar, ini bukan pemain baru, ini yang dulu tertahan. Bukan karena dia lupa cara main bola, tapi karena dulu dia gak pernah diperlakukan semestinya. Langit dan bumi, beda rasanya. Tinggi tuping terwangan. Satu keputusan, nasib pun berubah arah. Tinggi tuping terwangan. Satu keputusan, nasib pun berubah arah. Di balik layar ada otak dingin bekerja, bukan teriak, bukan ramah berlebihan suara. Ngerti taktik, ngerti manusia, tahu kapan menekan, kapan beri percaya. Bukan disuruh jadi pahlawan tiap malam, tapi bagian dari rencana yang berjalan pelan. Mental dijaga, peran diperjelas, dan tiba-tiba monster itu bebas.